Selamat malam dan salam budaya. Salam budaya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat berjumpa kembali di Festival Teater Antar Kapanewon se-Kabupaten Bantul tahun 2023. Ya, kita mengucapkan puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di sini di hari keempat Festival Antar Kapanewon se-Kabupaten Bantul. Untuk informasi, yang pertama nanti akan tampil dari Teater Arum Sari, Kapanewon Sedayu. Yang kedua nanti ada dari Dringo, Teater Alang-Alang. Dan yang ketiga ada dari Sewon, Teater Belang. Yang kami hormati Bapak Dewan Juri. Kita perkenalkan Bapak Dewan Juri. Yang pertama ada Bapak Rano Sumarno, yang kedua Bapak Unang Siopegeng, yang ketiga Bapak Ribut, yang keempat Bapak Kusno, dan yang terakhir ada Bapak Fajar Suharno. Terima kasih atas kehadirannya, dan pada malam hari ini akan menyaksikan 3 pementasan di auditorium ini. Ya, dan sebelum acara kita mulai, pementasan pada malam hari ini kita mulai, kami perkenankan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya pada malam hari ini semua berjalan lancar. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih, dan kami informasikan, kami harapkan juga untuk para penonton diperkenankan untuk mengambil gambar, tetapi tidak diperkenankan menggunakan cahaya lampu, dan juga nanti setelah selesai dilarang untuk meninggalkan sampah di ruangan ini. Juga kepada penonton dilarang merokok di bangku penonton. Begitu, Jul? Ya, siap, Mas Cahyo, dan tanpa menunggu lama sudah siap untuk kontingen dari Kapanewon Sedayu, Teater Arum Sari. Baik, semuanya sudah siap. Setting dimulai. Ya, mengambil lakon berjudul Arwah Juga Manusia. Sutradara Iin Sumina, penata iringan Suprayetno, penata rias Aji Indarto, penata artistik Anggit Arya Wijayanto. Para arwah di makam Lor Desa Gelisah, komplek pemakaman yang mereka tinggali selama ini, dikabarkan akan terkena proyek jalan tol. Kabar itu mengusik mereka di alam arwah. Di sisi lain, Freddy yang berprofesi sebagai kaki tangan pihak kontraktor berupaya dengan segala cara agar proyek berhasil, karena dia akan punya banyak uang komisi dari perusahaan kontraktor milik Pak Jarod. Proyek yang awalnya lancar tersebut mulai menemui kendala, bukan karena ditentang warga, namun justru oleh para arwah yang terganggu. Arwah bukan. Luar biasa ini, tentang arwah juga manusia. Ya. Kita informasikan bahwa para penonton nanti bila meninggalkan ruangan melalui pintu atas sebelah kanan penonton. Jadi tidak diperkenankan untuk keluar melalui pintu bawah. Ya, karena sirkulasinya supaya lancar, nanti yang pintu bawah digunakan untuk para penonton yang ingin memasuki area pertunjukan. Jadi para penonton yang berada di ruangan ini apabila ingin meninggalkan ruangan, mohon menggunakan pintu atas. Kontingen dari Kapanewon Sedayu, Teater Arum Sari dengan naskah Arwah Juga Manusia. Selamat menyaksikan.
duduk kembali. Akan dibangun jalan tol yang akan melewati makam ini.
Yang jelas itu adanya jalan tol bisa mengurangi kemacetan. Perpindahan dari satu kota ke kota lain bisa lebih mudah. Bus bebas hambatan. Ya, itu kan manfaat buat orang kota, Mas. Kalau buat kita orang desa, apa manfaatnya? Loh, yang jelas itu keuntungan kita sebagai orang desa bisa menjadikan kita kaya raya. Ya itu pun kalau hanya kena proyek. Yang penting itu sekarang itu harus jalan dulu. Bukan itu loh. Aku itu ya, cuma kurang setuju. Kalau kamu itu terlibat dalam proyek ini. Si. Kamu itu waras kan? Dulu waktu aku nganggur, kamu suruh aku nyari kerja. Sekarang aku udah dapat kerjaan, bahkan komisinya lebih besar, kamu malah nggak boleh. Maksudmu itu apa? Masalahnya loh, Mas. Katamu proyek jalan tol itu bakal lewat pemakaman orang desa toh? Iya. Apa kamu tuh lupa? Bapak ibu kita kan juga dimakamkan di sana. Apa kamu tidak kasihan, Mas? Kalau sampai tempat peristirahatan mereka itu dihancurkan. Dia takut jualan kamu. Iya juga ya. Bu, aku bagas. Yang tak butuhin sekarang cuma duit. Duit dan duit. Aku udah bosan hidup ini terus. Mas kan bisa cari kerja lain toh? Kerja apa lagi, Dek? Buruh pabrik, kulit bangunan. Gajinya itu nggak sebesar yang komisi aku dapatkan besok, Dek. Lagian, kalau korupsi paling 1-2 sak semen. Wes loh, kalau komisi itu cair, kamu minta apa aja, pasti tak belikan. Motor, kendaraan, semua pasti tak belikan. Alah dobos, Mas. Itu tagihan yang waktu main jadi loh. Gas 2 kali, beras 2 kilo belum bayar kok. Ya, deh. Yang jelas besok aku kalau udah komisi cair, semua tak kasih. Kalau kamu tak borong aku naik cair itu. Tunggu, Mas. Pokoknya aku setuju. Bisa ngomong malah pergi. Tinarti, Grimes. Grimes yo. Sayang, apa hari ini ada jadwal pertemuan? Ada, Pak. Bapak ada janji ketemu dengan Bapak Fred.
Mas Freddy, masuk. Gimana keadaan di lapangan? Beres, Pak? Beres, Pak. Cepat dulu dong. Ready gitu loh. Berarti semua warga yang punya tanah sudah setuju? Semua sudah setuju, Pak. Bahkan ada warga yang sudah memberikan dukungannya ke kita. Kalau di Bapak tahu sendiri, kita di bawah juga punya backingan, Pak. Kalau begitu, selesaikan pembayaran pada minggu ini supaya minggu depan kita bisa segera memulai pembangunan. Baik, Pak. Tapi Pak, Pak Jarod tidak lupa. Apa? Komisi? Iya, Pak. Itu masalah gampang. Yang jelas, urusan saya dengan semua warga berjalan dengan lancar. Jangan sampai ada penolakan-penolakan atau bahkan sampai kemudian bisa kacau, gagal semuanya. Semua saya jamin aman, Pak, terkendali. Ya. Itu saya kasih separuh dulu. Selebihnya nanti ketika semuanya sudah selesai. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah
Pementasan cukup. Ya, apresiasi sekali lagi untuk teman-teman dari Arus Seni. Bongkar setting dimulai. Sedayan teater yang datang dari Kapanewon Dringo merupakan teater alang-alang. Baik, pasang setting dimulai. Ya, teater alang-alang Kapanewon Dringo mengambil naskah berjudul Bagong Gugat. Sutradara Waryanto, penata iringan Sariman, penata rias Yatini, dan penata artistik Ilham Nur Alif. Kematian Mas Bagus meninggalkan duka yang mendalam. Mas Bagus adalah korban fenomena klitih atau yang sering disebut sebagai kejahatan jalanan. Orang tua Bagus tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Apalagi Bagus merupakan anak satu-satunya. Semua orang kebingungan atas fenomena tersebut. Lalu muncullah orang-orang yang memiliki kepentingan. Namun sayangnya tidak ada satu solusi pun yang ditemukan. Ya, mengangkat isu yang beberapa waktu terakhir ini juga dekat dengan masyarakat, sempat menjadi headline juga di beberapa surat kabar ya Mas Cahyo. Iya, memang menjadi fenomena sosial. Ini sesuai dengan tema yang diusung festival pada tahun 2023. Baik, Dirjul dan para penonton serta dewan juri yang terhormat, kita saksikan penampilan kontingen dari Kapanewon Dringo, teater alang-alang dengan naskah Bagong Gugat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia beliau Mas Bagus, putra dari Bapak Juno Juragan Tambir, pada pukul 10 di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Jenazah rencananya akan dimakamkan di Sasono Loyo Dringo Bantul, Yogyakarta pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, telah meninggal dunia Mas Bagus, putra Bapak Juno Juragan Tambir, pada hari ini pukul 10 di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Jenazah akan dimakamkan di Sasono Loyo Dringo Bantul, Yogyakarta pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Demikian atas perhatian Bapak Ibu semuanya, diucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebenarnya ada apa ya, Jo? Kalau saya sempat Pak Juno kan hanya punya anak satu. Dilalahnya anaknya juga pintar. Makanya Pak Juno dengan segala cara tetap membiayai anaknya untuk kuliah. Kok dilalah nasibnya memang baik. Terus saya itu apa? Padahal yang tega berbuat seperti itu. Padahal sebelum meninggal belum mau menikah. Katanya korban kelitih nih. Korban kelitih. Ya kok aneh-aneh saja ya. Katanya kelitih itu tidak pandang benar salah. Asal mendapatkan korban. Wah, butuhnya bacok. Wah. Terus menungso apa kok kayak gitu? Ya wes,
istirahatku. Ya, Pak. Sebelum itu, kita tidur dulu. Tamu yang bakal kita undang. Siapa saja yang bakal kita undang? Juragane. Juragane. Pak Lurah, Pak Penendang, kalau perlu Pak Bupati kita undang. Iya. Bagus, Rifis, teman, wartawan. Soalnya kalau perlu nanti kami semuanya kita undang. Iyalah Pak, tapi sebelum itu kita ingatkan dulu ya talent-talent kita. Iya. Ayo, iya. Ngapain lagi lo itu? Ada siapa ya? Sudah, kami punya sana. Ayo, tidur lagi aja. Dan sebelumnya akan saya terangkan perkara nama saya. Orang tua saya memberi saya nama Duno dengan harapan supaya saya bisa memiliki anak ini. Dan tentunya ilmu itu ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, termasuk kedatangan ini untuk melengkapi penelitian tentang tragedi kritik yang baru saja menimpa kami. Karena sekali lagi Duno harus banyak itu. Tapi bukan ini apa? Oh, bukan. Nama saya Masbur, Pak.
saya prihatin sekali atas kedudukannya. Semoga dia diterima di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin, Pak. Amin. Bagus kurang baik ya. Dia sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Makanya saya sangat kaget mendengar berita tentang kematian dia. Saya sangat sedih. Apalagi dia menjadi korban kritik atau yang diistilahkan dengan apa itu kejahatan jalanan. Yogyakarta yang terkenal dengan kota pelajar, dengan budaya yang adiluhung, sekarang muncul fenomena yang memprihatinkan. Tadi itu suatu fenomena yang memprihatinkan. Akan tetapi jangan khawatir Bapak. Saya sudah menyiapkan analisis yang itu dan berdasarkan data yang pengalaman saya yang empirik. Sebentar, perkenalan saya lanjutkan. Tempat tinggal saya di Yogyakarta, tepatnya di dekat kebun binatang. Saya kader dari partai Superbesi. Jelek-jelek begini saya lulusan perguruan tinggi yang cukup ternama di negeri ini. Saya aktif sosial, makanya saya tahu bagaimana caranya menyelesaikan persoalan ini atau yang diistilahkan dengan kejahatan jalanan. Namun itu saya ingin mengabdikan diri saya untuk daerah ini. Ilmu saya akan saya sumbangkan. Namun semua akan tercapai apabila saya bisa terpilih menjadi anggota dewan dari partai Nama saya Gol. Mas Bendol lagi ya. Saya Sudah tetapi berempati. Buktinya kemarin saya datang ke makamnya, akan dia bagus. terus untuk foto. Ke selfie. Sampean boleh menuduh seperti itu, tapi hati orang jangan tahu. Sudah Pak Gembala yang saya hormati. Mas Bendol dan semuanya waktunya sedang betul.
Jangan
Saya tidak kuat. Saya tidak kuat. Tolong saya. Apalagi yang namanya Bagong tidak mungkin
Mari kita bikin revolusi mental. Demikian, mohon persoalan ini ditangani dan diselesaikan dalam tempo yang secepat-cepatnya. Rob, ya kamu itu ngapain di sini? Ayo pulang. Kalau saya itu gantian teater, Pak. Wes. Pementasan ini wes rampung. Saya ini ayo mulai. Tamu Pak. Wes rampung ini. Iya, Pak. Pementasan cukup. Tepuk tangan untuk teater lalang dari Kapanewon Blingo. Semuanya sudah siap dan para penonton dimohon untuk hening. Untuk paguyuban teater belang dari Kapanewon Sewon, setting dimulai. Ya, pengambil naskah berjudul Lurah, sutradara Susanto, penata iringan Bayu Ari Wibowo, penata rias Frida Ari Setiana, penata artistik Taufik. Meski pemilihan lurah masih tahun depan, namun suhu politik sudah mulai memanas di Desa Tritis. Arya, seorang pemuda Tritis yang digadang-gadang para pendukungnya untuk maju sebagai calon lurah. Arya merupakan cucu Dharma, seorang lurah di masa lalu penggagas Pisungsung Jalan. Beredar kabar bahwa lurah di Desa Tritis saat ini tidak mendukung adanya Pisungsung Jalan tersebut yang merupakan tradisi sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Sang Maha Kuasa. Lurah tersebut memiliki anak bernama Gendis yang merupakan penggerak pemuda-pemudi di Desa Tritis. Lurah menuding Gendis sebagai pengkhianat karena tidak menghendaki ayahnya kembali menjadi lurah. Konflik yang lain karena Gendis berhubungan dekat dengan Arya yang diduga menjadi motor gerakan KPK atau kudu pergantian kepala desa. Romantismenya ada, masalahnya ada, sesuai dengan tema pada Festival Teater Antara Kapanewon se-Kabupaten Bantul tahun ini. Dari kontingen Kapanewon Sewon, paguyuban teater belang dengan judul naskah Lurah. Selamat menyaksikan.
Bang Lurah bisa kayak gitu sih Mas. Masa sih, Lek? Kok aneh Bang Lurah itu ya? Rambut takon saya. Lek, apa keluarga kita sedang kekurangan atau sedang terpepet? Mas, saya itu sama sekali tidak. Keluarga saya itu baru lah dari umur belasan tahun sampai aku SMA ini kan baru lah. Aku ngerti banget Mas. Keluarga di sini ini tak akan mungkin kekurangan. Terus untuk apa ya gamelan itu mau dijual? Aku masih ingat betul, aku di samping ayah ketika beliau memainkan benar-benar. Dan yang hadir ayah Tino, ada pemain saron loh waktu itu. Iya. Nanti bapak gue orang predikat S3 loh. Apa itu Mas? Tadi spesial saron loh. Alah, itu yang ngomong. Jangan koyo. Tangan kan kita suara kebanggaan yang kan. Itu masa lalu. Itu masa lalu Mas. Bang Lurah itu sangat sayang padaku. Bahkan Bang Lurah sendiri yang kepada bapakku agar aku ikut di keluarga sini Mas. Aku bisa melihat itu. Mbak Pati Sinde juga dijodoh-jodohkan dengan Lek Parman kan? Kata Bang Lurah Presiden, saya Lurah kakaknya cocok kayak mutu dan cueknya. Parman dulunya. Mbak Pati cowoknya gitu Lek. Mantap. Koyo tiap hari Lek Parman bilang ngono Lek. Oh, tak ulik mati lonyot. Apane Lek? Begitu cintanya yang pada semua itu. Para penggemar yang saya ukur, suara tidak yang keren, dan ucapan Jokowi ini penuh dengan tawa yang mengakibat gamelan. Namun sekarang, Bukan semuanya Mas. kosong, waktu bisa membayar gratis itu Lek. Loh, ada gini kok. Kenyataannya, paguyuban kita sudah berpentas. Ternyata kau ini mau ngusik, aku salah. Udah loh. Ini mas dari bawah. Udah loh. Kamu duduk sini. Gimana mas dari bawah? Nih, paguyuban kita itu diundang untuk pentas di pendopo kabupaten mas. Ini saatnya kita untuk menjaga kebudayaan. Kita boleh berasal dari pinggiran, tetapi karya kita bukan untuk dipinggirkan. Oh iya, ini surat undangan disampaikan oleh Pak Isra. Waktu kita masih 3 bulan, cukup bagi kita untuk persiapan. Arman. Baik. Ini tuh mas, sekaligus momentum loh mas. Momentum. Momentum apa tuh? Wah, amnesia makanya KPK kudu pergantian panggil sana. Masuk, lo kok diganti pergerakan kita loh mas? Tetapi saya belum ambil sikap atas pergerakan itu loh. Realistis saja mas, kelakuan orang kita itu sudah seperti politikus tingkat tinggi. Semua kroninya itu loh dimasukkan ke dalam tim standing. Benar itu mas. Tuh lihat, Ridwan, seorang sarjana teknik sipil, orangnya entengan, rela berkorban. Masa nggak dimasuk dalam tim ini? Rasa masih mas jaminnya lulusan STM, kita ya lucu loh. Dan bantuan dari atas akan mengalir kepada desa-desa yang mendukungnya. Sedangkan desa-desa yang pendidikan tidak mendukungnya, bantuan akan terus loh, Mas. Alah, malah kalian ini loh ya seperti politikus tingkat tinggi, berkaca kusuk sana berstrategi. Mosok kita sudah seperti politikus Oh, koma. alah, no, kamu misalnya cepat muncak. Kita bergerak berdasarkan data, bukan persepsi. Itu aja mbak. Apa yang disampaikan ya? Semuanya itu benar mbak. Bahwa Pak Lurah itu ada di belakang bos-bos besar karaoke itu loh. Tapi nggak ada bukti dan Pak Lurah itu
bangun. Ini yang ngomong mufrik dan tidak mufrik ya sopo. Yang ngomong susung jalan di kali ya sopo. Terus apa masalahnya? Mosok. Sekali lagi kamu bilang mosok, tak bosan untuk abad lagi mosok dipadai mosok. Kita kalian selalu bertengkar. Dengarkan dulu akan sampaikan kita. Lanjutkan tak? Ini proposal saya dapat dari Tarjo. Tarjo siapa, Pak? Seingatku tidak ada nama Tarjo di panggilan saudara. Jadi tidak ada nama Tarjo di panggilan. Oh, saya nggak tahu siapa Tarjo, Pak. Bisa nggak kamu tidak mengawal pembicaraan kita dengan kata itu? Malam ini bisa jadi geger hanya karena kita tahu musuh dan musuh. Oke. Moro memang tidak tahu siapa Tarjo, tetapi bapak-bapak dan pemuda di sini tahu, Mas. Bahwa Tarjo itu menjaga puspa yang gede itu loh. Puspa, artinya Maharote. Bener, Mbak. Katanya dia paling jauh berjurak. Tapi kalau arti nama Tarjo saya nggak ngerti. Alah, bukan artikan nama Tarjo dong, Sino. Tapi kalau proposal ini masuk di dalam tempat-tempat karaoke, kita sama saja mengakui keberadaan mereka, dong. Alah, pacamu lah, yo, Sino. Bukankah dalam program kemarin kita tidak akan melibatkan mereka, baik di tingkat desa maupun tingkat dusun? Maaf. Kalian semuanya tadi barusan bertanya loh, Mas. Apakah kalian itu merebutkan masih lama? Maaf, sampai tahu kalau barusan itu sedang terganggu kesehatannya, Mas. Wah, ini semua karang kuno bikin emosi saja. Aku kalau yang salah saya gelap ya. Mas Arya, teman-teman, maaf kami telah mengganggu waktu barusan. Sampaikan kami pamit beliau. Kalau begitu lebih baik kami pamit dulu. Monggo, bareng Mas. Maaf ya, teman-teman. Pisung-pisung jalan itu, Mas. Derlek. Ini yang dulu yang bikin, Mas. Mungkin sudah 15 tahun yang lalu. Pertama kali itu 9 dusun ngarak gudang dengan pakaian tradisional. Semuanya ceria. Terus eyang di garda paling depan naik kuda layaknya senopati. Wah, banget, Mas. Wah, karena saya ini satu emas. Itu bukan acara gagah-gagahan, Mas. Sedulur-sedulur kita itu banyak yang bisa makan karena berkasih. Banyak tawaran penyewaan aman, wedding, parkiran, dan masih banyak lain. Yang lebih baik istirahat saja. Aku masih bisa berjalan. Sandangan yang umum pergi, makan enak, tidur nyenyak. Bagi orang seperti itu adalah hal yang mahal. Tetapi melihat sedulur-sedulur yang enak hidupnya adalah harga yang pantas. Apalagi melihat anak kita itu adalah surga. Saya tidak akan menyalahkan eyang. Aku bangga. Anak Parman yang pertama sudah menjadi menteri. Dan sebentar lagi adiknya juga melihatmu dan anak Parman mentas adalah kemampuan yang manusia. Aku ingin sedulur-sedulur terintis mulia itu. Malah sekarang sudah yang dari juragan, Mbak. Waktu sudah mengubah semuanya. Ketenangan pantai yang dulu hanya dilalui sedulur-sedulur Bangkul dan PIB
tahu tuh ya? Kamu tidak tahu apa sama tidak tahu. Bahkan ketika Simbah bersama dengan Sugeng, mereka bertanya pada Simbah, sehat berperang, kapan Mas Suharyo menikah? Saya tidak berani memposisikan seperti itu loh ya. Ayah, jadi anak muda itu memang harus terginas. Sampaikan kepada kawan-kawan itu, rusak-rusuk, ketergesaan hanya akan membawa kekecewaan. Sebagai contoh, Pak Carik saja bisa begitu puasa nikah buat
sudah mempunyai ilmu lain sehingga menyerang saya secara pribadi. Ya, bisa saja gabung mereka dianggap lebih muda, lebih pro rakyat, lebih bersih. Pak. Tapi kan itu hanya persepsi, ya Pak? Betul, saya nggak tahu masalah itu. Tidak tahu atau memang pura-pura tidak tahu sampai Sumpah Mas, saya nggak tahu. mungkin Mas Arya mengenal dengan orang-orang yang mengusung gerakan KPK itu dari sumber yang mereka sering ngobrol di tempat ini, rapat di tempat ini, kok sampai yang bisa bilang tidak tahu. Ada yang mencari Bapak, kok tidak telepon? Bosan kok Pak, saya ingin bertemu dengan Mas Arya. Oh, ya sudah, kebetulan Bapak juga mau pamit. Jadi intinya gini, ya Pak. Tolong sampaikan pada Mbak Lurah, kami sangat berharap belum bisa tahu pada acara untuk jalan. Oh iya Pak. Dan sampaikan salam kami berdua. Kami pamit dulu. Oke, buka Pak. Saya juga minta pamit sih. Oke, buka Pak Tane. Tolong pulang dulu ya. Hati-hati ya Pak. Bapak masuk yang boleh? Ya, tapi sekarang sudah kan. Oh iya. Acara disusun jalan di. Iya. Oh iya, saya. Gede. Sudah dari tadi ya. Belum kok Mas, baru saja kok. Mas, saya pendadaran kami depan. Ya, syukurlah. Kalau kamu sampai kesadaran ya. Aku ingin Mas Arya menemani ibu. Ini undangannya. Ya, kalau yang sehat, aku harus ikut. Kok Mas Arya kelihatannya tidak senang? Aku senang, Lis. Apa yang membuatmu bahagia, aku juga bahagia. Tapi kok tambah banyak gitu? Tapi Bapak Lis, Tambah tahun juga kami akan mengalami Mas. Mungkin ini sudah saatnya Bapak mengerti. tetapi bagaimana jika Bapak tidak berkenan? Mas, selama ini aku tidak pernah membantah apa yang diinginkan Bapak, bahkan tidak sekali. Dan sekarang, kalau saya minta Bapak untuk menerima Mas Arya, apakah harus ditolak? Tapi kondisinya seperti ini. Apa yang harus ditolak dari Mas Arya? Kalau menurut perhitungan Jawa, bobot, bibit, hebet, kayak itu sudah jelas. Apakah harus makan? Atau sampai harus berstatus pegawai negara? Mas, selama kita dekat, 2 tahun bahkan, Mas Arya juga selalu menghormati ibu sebagai seorang perempuan. Bukan itu maksudku. Apakah orang tua selalu lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya? Kau terlalu jauh deh. Tidak, Mas. Aku hanya ingin hak untuk ikut menentukan masa depanku. Tak sedikit pun kau ragu aku. Aku ini hanya seorang putu Mandala, seorang wira swasta, bahkan aku ini hanya seorang petani loh. Sesuai janji pada diriku sendiri, Mas. Ketika aku melakukan aku akan menerima pinangan Tapi Bapak masih tidak juga lebih. Iya, Mas. Aku tahu. Kau menantikan tidak banyak sekali tentang tanggung-tanggung dia ini, tentang pergerakan KPK ini. Aku paham, Mas. Dan Bapak tahu itu. Walaupun tersampaikan, itu berarti mengarah pada Mas Arya. Aku tahu, bahkan secara tersusun, mereka itu menginginkan aku menjadi calon lurah yang nanti akan berhadapan dengan bapakku. Mas bisa saja kan kalau secara jelas. Iya, Des, aku memang bisa menolak. Tetapi nanti pada kan bekas aku sudah di belakang sana. Anda tidak mau menjadi calon lurah hanya karena seorang perempuan. Apa, Mas? Hanya karena takut dikatakan bahwa Mas Arya takut berada perempuan. Des, dengarkan dulu, Des. Itu kan? Des, sampai saat ini aku tidak pernah ingin menjadi calon lurah. Tetapi nanti siapapun yang menjadi calon lurah
Pak. Apakah karena alasan solidaritas cuma saya? Betul Pak Ketua, kami minta maaf. Apa Mbak Lurah kita bawa ke rumah sakit saja? Kalau Simba mau Mbak, keluarga sudah dari dulu membawa beliau ke rumah sakit. Simba ini dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Di pembagian yang sama ketika Mbak Putri dipanggil. Benar apa yang dikatakan Pak Lid teman-teman. Yang memang tidak mau dibawa ke rumah sakit. Dan keluarga juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Bagaimana keadaan Mbak Putri? Yang semakin lemah, yang membikin itu begitu erat dan matanya terpejam. Jiwa begitu sayang padamu, Le. Kau begitu mirip ayahmu, Mas Surya. Mas Surya dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Dan Mbak Putri, nenekmu berpulang ketika Mas Surya lulus SD. Dan ketika kau lulus SD pula, ayah dan ibumu berpulang karena tidak bertanggung jawab itu. Tetapi kau pasti akan menjadi lebih tangguh, Le. Itu semua dalam takdir Pak Le. Tetapi bagaimana jika Simba dipanggil yang Maha Kuasa Pak Le? Kau pasti akan lebih kuat, Le. Simba sudah begitu keras menjauhkanmu dari masalah-masalah. Dan kau ingin tahu mengapa gamelan itu mau dibuat? Simba tidak ingin kau begitu masuk mencintai ibu, Le. Malam dalam itu, ayah dan ibumu mampir ke tempat Pak Bondo, memastikan beliau bisa rawuh untuk acara kenengan di pendopo ini. Dan tak lari itu merenggut kehidupan ayah dan ibumu, Le. Aku masih ingat kejadian malam itu Pak Le. Iya, Le. Itu memang tanda takdir. Tetapi Siswan katanya itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak menginginkan ayahmu menjadi lurah untuk menggantikan Simba. Dan Simba tidak ingin kejadian itu terulang lagi padamu, Le. Dan Pak Le sepakat dengan Simba. Mas Anjong, Mas Anya, Simba berpulang, Mas. Apa Le?
Pementasan cukup. Ya, apresiasi yang meriah. Bukan setting dimulai.